Sejak 10 tahun yang lalu, saya tidak menerima kasus untuk konseling pernikahan ataupun konseling pasangan. Mengapa demikian? Karena menurut saya, pasien yang mengalami masalah terkait dengan stres, cemas, depresi yang dilatar belakangi oleh masalah-masalah pernikahan ataupun saat sedang dalam proses perceraian ataupun berada dalam kondisi keributan yang terkait dengan pasangannya itu paling sulit untuk diatasi. Mengapa? Karena tentunya bukan hanya terlibatnya satu orang saja, tetapi terlibatnya dua orang di dalam suatu kondisi, yaitu pernikahan. Jadi kalau buat teman-teman yang saat ini dalam proses tidak stabil ataupun berada pada kondisi yang kurang membahagiakan di dalam pernikahannya, perlu untuk mengurai kembali mengapa dulu bisa berkomitmen untuk menikah. Karena menikah ini bukan cuma urusan seks, urusan cinta, tetapi juga bagaimana kita bisa berkomitmen terhadap situasi pernikahan itu sendiri. Banyak orang menyesal menikah karena ternyata apa yang dihadapinya setelah menikah berbeda saat dia pacaran. Contohnya misalnya tentang pengaturan uang. Pada saat kondisi pacaran, mungkin orangnya royal, si laki-lakinya tuh royal banget. Tetapi ketika berada pada situasi pernikahan, kok semuanya dijatah. Semuanya membuat si perempuan kesulitan untuk mengatur keuangan untuk makan sehari-hari saja. Jadi menariknya, terkadang hal ini bisa berulang dan membuat masalah di dalam pernikahan. Terkadang kalau kita berbicara tentang masalah pernikahan, itu bukan cuma cukup dengan seks dan cinta. Karena kalau cuma berbekal nafsu doang, Anda akan menderita pada saat menikah nantinya. Jadi jangan pikirin sesederhana itu. Kalau cinta bagaimana, Dok? Katanya kan cinta bisa mengalahkan segalanya. Mungkin itu cinta ibu kepada anaknya. Tetapi cinta dua anak manusia yang berbeda, bukan kakak adik. Bahkan kakak adik pun kadang-kadang juga tidak demikian juga ya. Artinya ada batasan. Dan menariknya di dalam berbagai macam kasus, akhirnya cinta itu tidak ada lagi dalam pernikahan. Bisa saja hilang lambat laun karena hal-hal yang terkait dengan emosi-emosi negatif yang timbul dari pernikahan tersebut. Jadi buat saya, teman-teman nih yang belum nikah, pikir-pikir dulu deh kalau memang mau menikah. Udah siap belum dengan komitmen? Karena kalau kita menikah cuman mengenalnya cinta doang sama seks nafsu, percuma, Anda akan menderita. Tapi kalau Anda sudah siap, komitmennya sudah ada, dan tahu sebenar-benarnya terkait dengan kepribadian, maka kita akan lebih bahagia. Fokusnya sih memang pastinya membuat perdebatan. Ada yang bilang, lah orang tua saya nggak pakai kawin yang terlalu lama pacarannya. Akhirnya tuh bahagia juga gitu ya. Walaupun sih kita nggak pernah tahu ya bahagianya orang. Tapi mungkin orang tua kita kuat di dalam komitmen. Dia mempertahankan pernikahannya karena anak-anaknya. Atau mungkin karena nggak ada pilihan. Misalnya laki-laki dan perempuan menikah. Si perempuan akhirnya hanya kerja di dalam rumah alias jadi ibu rumah tangga. Tidak punya kerjaan lain. Nah akhirnya dia tidak berani untuk menceraikan suaminya walaupun suaminya udah mukul, KDRT, tidak ngasih nafkah lahir dan batin. Karena tidak ada tempat bernaung. Orang tua sudah tidak bisa menjadi tempat berpulang karena mereka berdua udah gak ada. Saudara-saudara sudah jauh-jauh. Lalu mau kemana dia? Itulah mengapa perempuan juga harus punya independensi. Setidaknya tahu dan bisa mencari uang sendiri. Buat teman-teman laki-laki, para suami,
Jangan membiarkan diri anak-anak Anda ya dididik oleh orang atau perempuan dalam hal ini yang tidak tahu bagaimana menghasilkan uang atau tidak bisa menghasilkan uang. Kenapa? Karena biasanya orang yang tidak bisa menghasilkan uang dengan kerja keras tidak menghargai uang tersebut. Jadi kalian berdua tuh harus punya perspektif yang sama terkait dengan keuangan supaya jadinya akhirnya ngerti dan anak-anak Anda nantinya juga bisa memahami tentang keuangan tersebut. Banyak banget pastinya yang akan menjadi problem di dalam rumah tangga. Bukan cuma soal uang, tentang hal komitmen, kesetiaan, dan lain-lainnya. Tapi setidaknya jangan membiarkan diri kita di dalam rumah tangga itu sebagai salah satu pihak yang lebih lemah daripada yang lainnya. Karena kesetaraan di dalam pernikahan itu penting juga. Walaupun mungkin ada yang beranggapan tetap aja dong namanya laki-laki dia harus memimpin. Iya, kalau dia bisa melaksanakan semua tanggung jawabnya dengan baik, memberikan keamanan, baik keamanan terhadap finansial maupun keamanan terhadap kondisi yang berkaitan dengan kesetiaan. Tapi kalau laki-lakinya tiba-tiba melenceng, bagaimana si perempuan? Kasihan kan? Bagaimanapun jadi janda kadang lebih sulit daripada jadi duda. Buat teman-teman, hati-hati. Jadi kalau mau komitmen menikah, pikir-pikir dulu ya. Cuma sekedar berbagi, boleh percaya, boleh enggak, boleh dipikir-pikir untuk menjadi bekal kalau yang mau nikah dalam waktu dekat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan tersinggung buat yang merasa kena. Bye-bye.